Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Karya agung-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami membuat kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Bapa di sorga, kiranya pujian pengagungan yang kami persembahkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Saatnya Tuhan mengajar kami melalui kebenaran firman Allah. Firman yang hidup dan berkuasa, yang mampu mengubah kehidupan kami sehingga hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu, saudara-saudara, berjudul Hidup Memuliakan Tuhan. Kata memuliakan adalah satu kata yang begitu sering diungkapkan, diucapkan oleh setiap kita. Seorang pemimpin pujian dari mimbar gereja sering berkata, mari kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Lalu ketika seseorang mengungkapkan itu, jemaat menyambutnya dengan bertepuk tangan. Saudara-saudara, apakah memuliakan Tuhan itu bisa diungkapkan hanya dengan tepukan tangan bersama-sama? Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak salah. Tidak salah kalau kita memberi tepukan tangan bagi Tuhan. Tidak salah. Akan tetapi saudara-saudara, memuliakan Tuhan tidak memiliki arti hanya sebatas itu. Dan sebelum kita melihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan, kita harus pahami bersama bahwa tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Allah pun menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan pribadi Allah dan juga mempermuliakan namanya. Maka sebuah pertanyaan untuk kita pahami bersama-sama, saudaraku. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata memuliakan? Dan bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Saudara sekalian, memuliakan itu artinya menganggap atau memandang mulia, sangat menghormati atau menjunjung tinggi. Itu kata memuliakan. Tergantung siapa yang kita muliakan. Tetapi kalau belajar dari arti ini, yang layak dimuliakan itu hanyalah Tuhan. Lalu ketika seseorang berkata, mari kita memuliakan Tuhan atau saya akan memuliakan Tuhan. Berarti kita sedang diajak, sedang dituntut untuk memiliki sikap hati. Di mana sikap hati kita menganggap, memandang mulia atau sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi akan pribadi dan namanya Tuhan. Itulah
memuliakan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa mengagumi, menjunjung tinggi, menghormati Dia setinggi-tingginya. Sehingga kalau saudara dan saya berkata saya akan memuliakan Allah. Atau ketika seseorang mengajak dan berkata mari kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya temukan beberapa kebenaran di dalam Alkitab. Bagaimana seharusnya kita memuliakan Tuhan. Mazmur pasal 66 ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Berarti cara yang pertama saudara-saudara bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Alkitab berkata kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Memuliakan Tuhan melalui pujian yang kita persembahkan kepadanya. Dan sikap ini menuntut seseorang untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Melakukannya dengan bersemangat, dengan kekuatan dan dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Saudara-saudara, makanya sesungguhnya kuranglah tepat atau bahkan sama sekali tidaklah tepat kalau seseorang masuk ke rumah Tuhan, ke gereja, hadir dalam sebuah ibadah. Ketika umat memuji dan menyembah, maka dia berdiam diri. Dia menyanyikan pujian hanya sebatas lip service semata-mata. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya ingin memuliakan Allah dengan puji-pujian, maka saudara dan saya harus menyanyikan setiap pujian itu dengan sepenuh hati, bersemangat, bergairah, dengan kekuatan dan dengan sepenuh jiwa raga kita. Kebenaran ini juga menuntut kita supaya kita melakukannya atau memuji Tuhan dengan terbuka, dengan terang-terangan, seperti hamba yang tidak malu akan tuannya. Dengan sederhana kalimat ini menuntut kita untuk memuji Tuhan dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Terang-terangan. Lihatlah diri kita sebagai seorang hamba yang sedang berhadapan dengan Sang Agung Mulia, yaitu Tuhan Sang Majikan kita. Makanya saudaraku sekalian yang terkasih, kita harus mengubah cara kita memuji Tuhan. Bukan sekedar hadir di gereja, bukan sekedar menyanyi, tetapi menuntut kita dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Itulah sikap memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Jadi bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Muliakanlah Dia dengan puji-pujian yang keluar dari dasar hati kita. Dengan ketulusan, dengan kesucian. Dan menganggap, melihat betapa agungnya Tuhan yang kita puji dan muliakan itu. Yang kedua,
Hidup yang memuliakan Tuhan itu diwujudkan dengan cara yang kedua. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Selain memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, maka yang kedua cara kita memuliakan Tuhan adalah melalui atau dengan harta yang ada pada kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Belajar dari konsep atau pemahaman bangsa Israel yang akhirnya mereka memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan. Itu didasarkan pada sebuah pengakuan bahwa Dia Tuhan adalah pemilik tanah itu. Kalau seorang petani, dia menanam tanamannya di tanah itu, lalu tanah itu menghasilkan tanaman seperti yang diusahakan sang petani. Ketika dia panen dari hasil tanamannya, maka hasilnya akan dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Dia sadar, dia mengaku bahwa tanah di mana saya menanam sekarang menghasilkan, tanah itu adalah milik Tuhan. Barangkali kita akan berkata, saya bukan petani Pak. Saya tidak bertani. Saya bekerja di perusahaan, saya di kantor dan lain sebagainya. Itu pun sama. Kalau kita sadar bahwa saya boleh bekerja diterima di sebuah tempat atau perusahaan atau apapun namanya. Harusnya kita sadar Tuhanlah yang mengaruniakan kesempatan ini kepada saya. Atau dengan kata lain kita akan berkata, kecakapan yang kumiliki, keahlian yang aku miliki, yang olehnya saya boleh bekerja di tempat ini, adalah keahlian yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, kita juga harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah, supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Maka percayalah, Tuhan Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita. Saudara-saudara, ini satu sikap kalau saudara mau berkata aku memuliakan Tuhan. Tidak cukup dengan kata-kata. Kata-kata yang kita ungkapkan pada Tuhan, aku memuliakan Engkau. Itu baru satu sisi kecil. Dibutuhkan bukan hanya kata-kata tapi tindakan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30 firman Tuhan di sana jelas mengatakan bahwa siapa yang menghormati Allah akan dihormati, akan kuhormati. Itu adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati memberikan uang mereka. Saudara, orang Kristen, orang percaya itu seharusnya tidak boleh pelit. Dengarkan ini. Tidak boleh pelit, apalagi untuk Tuhan dan pekerjaannya.
Ketika saudara pelit tidak mau berbuat apa-apa, engkau sadar sebenarnya engkau mau katakan ini semua karena jerih payahku, hasil keringat. Tapi orang yang sadar bahwa apa yang aku miliki, apa yang aku peroleh ini, apa yang aku dapatkan ini, itu juga karena Tuhan. Itu sebabnya apa yang aku miliki, aku harus pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkata kita muliakan Tuhan tapi pelitnya luar biasa, itu bohong sama sekali. Hanya lip service semata-mata, ucapan di mulut kita. Barangkali saudara berkata, Pak, ini situasi sulit, Pak, situasi sukar. Dengar baik, jawabannya sederhana. Allah tidak pernah meminta sesuatu daripadamu yang tidak ada pada kita. Apa yang ada padamu hanya itu yang Tuhan mau. Jumlah tidak dituntut oleh Tuhan daripada kita, jumlah besar kalau kita tidak memilikinya. Tapi kalau kita memilikinya dalam jumlah yang besar lalu kita memberi jumlah yang kecil, itu pelecehan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Harta yang ada pada kita itu Tuhan yang memberi. Maka sebagai tanda rasa syukur kita karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita, maka kita berkata, aku akan memuliakan Engkau melalui apa yang ada padaku. Aku membawa persembahanku ke rumah Tuhan sebagai tanda rasa syukur. Tuhan sudah menolong dan memberkati saya. Saudara, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang ketiga, Amsal pasal 14 ayat 31. Firman Tuhan berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, maka orang itu sudah memuliakan dia Tuhan. Berarti bagaimana kita memuliakan Tuhan adalah dengan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Itu tugas dan panggilan kita. Memuliakan Tuhan dengan belas kasihan kepada orang miskin. Tahukah saudara bahwa seseorang atau siapa saja yang menganiaya atau memeras atau menindas orang miskin itu, maka sikap itu melukai hati Allah dan mencela dia. Tadi dikatakan menghina penciptanya. Sebab keadaan dia seperti itu bukan pilihan dia. Memang ada orang miskin karena malas. Tetapi ada juga orang yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi itu batasan yang Tuhan percayakan pada dia. Kenapa kita harus menghargai, menghormati orang miskin? Karena orang miskin juga diciptakan oleh Tuhan seturut gambar dan rupanya. Dan Allah pun mencurahkan kepada mereka kemurahan dan perhatian. Bahkan dalam Matius pasal 11 ayat 5.
Di mana perjanjian baru mengungkapkan bahwa Injil harus diberitakan kepada orang miskin. Injil harus diberitakan. Kabar baik harus diberitakan kepada orang miskin. Bahkan Yesus Kristus pun menyamakan dirinya dengan orang miskin. Ketika dia lahir di palungan yang hina, di kandang di Bethlehem. Tidak ada manusia semiskin apapun lahirnya di kandang, tapi Yesus harus lahir di sana. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, dia yang kaya, tapi dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini yang akhirnya kita memuliakan Allah? Yang pertama, jangan pernah anggap remeh, anggap sepele orang-orang miskin. Jangan pernah menganggap memandang mereka sebagai orang yang hina. Karena mereka juga diciptakan segambar dengan Allah. Ayat ini sangat mengingatkan kita bahwa siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Apa yang ada padamu, pada kita yang dapat kita beri untuk menolong mereka. Beri kalau engkau mampu dan ada padamu. Rumusan memberi itu sebenarnya sederhana sekali dalam Alkitab. Kenapa sederhana? Alkitab hanya bilang, engkau memberi dari apa yang ada padamu. Itu saja. Sekali lagi, kita diminta Tuhan memberi dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Makanya sekali lagi prinsip memberi itu sebenarnya sederhananya juga adalah masalah apa? Sikap hati. Masalah hatinya. Masalah hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tanda kita memuliakan Allah. Taruhlah belas kasihan. Berilah belas kasihan kepada orang lemah atau orang miskin. Yang keempat, hidup yang memuliakan Tuhan dapat diwujudkan dengan cara yang keempat. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Yang keempat, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah menciptakan tubuh dan roh kita. Ia juga menebusnya. Itulah sebabnya juga bahwa baik tubuh maupun roh itu milik Tuhan. Kalau saudara sadar tubuhmu dan rohmu adalah milik Tuhan, maka seharusnya kita juga akan mempergunakannya atau mempekerjakannya untuk melayani Tuhan. Kalau engkau sadar, tubuh, baik tubuh maupun roh, keduanya tidak boleh dicemari. Dipisahkan dari Tuhan Sang Pencipta, tidak boleh. Atau dilacurkan oleh kita kepada perbuatan dosa, tidak boleh.
Sebabnya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita yang adalah milik Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam diri kita. Bagaimana kita mempermuliakan Allah melalui tubuh kita? Nah, saya memikirkan bahwa salah satu tindakan bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, selain kita menjaganya supaya tidak dicemari oleh dosa, maka dengar, kita juga harus menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Sebab kalau kita sehat, kita bisa menyanyi dengan baik. Kalau kita sehat, bisa kita berdiri, bisa bertepuk tangan, bisa kita melayani atau bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau sehat. Karena sehatnya Bapak dan Ibu, makanya bisa hadir di sini hari ini. Kalau tidak sehat, dapatkah Bapak Ibu bayangkan di saat, di jam yang sama, di waktu yang sama seperti ini. Ada banyak orang yang sedang sakit, tergeletak di rumah sakit. Itu sebabnya selagi tubuh kita masih sehat, prima. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Untuk dia pakai seturut kehendaknya. Jangan bilang nantilah kalau sudah tua. Nantilah kalau sudah tak berdaya. Nantilah kalau aku sudah duduk di kursi roda karena usia. Baru nanti aku mau menjadi pendoa. Pendoa. Bagaimana lagi engkau berdoa mendoakan orang kau udah sakit-sakitan. Diri kita saja sudah gak bisa kita doakan. Apalagi diri orang lain. Saudara-saudara masih sehat. Sebab semua kita akan mengalaminya kelak. Kelemahan tubuh. Kelemahan fisik. Karena faktor usia juga faktor penyakit. Artinya karena faktor usia yang semakin tua, maka kekuatan tubuh kita pun akan berkurang. Oleh karena faktor penyakit membuat kita pun tidak bisa prima lagi dengan Tuhan. Makanya selagi masih ada waktu ini, selagi saudara dan saya masih kuat, masih sehat, nyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti yang pertama tadi. Angkat tanganmu kepada Tuhan bukan karena harus diperintah, dikomando. Tapi karena kesadaran aku mau mengagungkan Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan ini kepada rekan-rekan, adik-adikku yang muda ini, anak-anakku sekaligus. Jaga kesehatan. Hai Bapak dan Ibu yang punya anak remaja sampai anak pemuda, coba perhatikan jam berapa anak kita tidur setiap harinya. Adakah anak kita yang tidur jam 8 malam, jam 9 malam? Adakah? Tanya Pak, adakah adik atau anak kita yang remaja pemuda yang sudah punya handphone? Tidur jam 8, jam 9? Ada, karena sakit. Tapi kalau dia tidak sakit, tidak ada yang tidur jam 8, jam 9. Jam 11, jam 12, bahkan jam 1. Kenapa pendeta singgung ke situ? Dengarkan baik. Kenapa harus ku sampaikan lewat mimbar ini? Aku peduli dengan engkau untuk masa depanmu kelak. Tidak ada perasaan benci atau apapun, tidak. Saya ingat waktu saya masih masa kecilnya. Memang saya orang kampung. Aku tidur jam 7, jam 8 malam.
Tapi saudara akan bilang begini, iya Pak, waktu itu belum ada handphone. Bukan masalah itu. Bangun jam berapa? Jam 4 dan setengah 5. Itu bangun. Lalu saya pernah seorang dokter berkata, nanti Pak, ketika dia usia 30 atau usia 40, dia akan mengalami akibat dari apa yang dia lakukan sekarang, termasuk kurang tidur. Ini dokter yang pernah cerita kepada saya. Jadi bukan analisa saya. Oleh sebab itu camkan ini baik-baik. Supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan lewat tubuh kita dengan menjaga dia supaya dia tetap sehat. Istirahat dia kasih cukup. Kasih juga dia makan yang benar. Itu bagiannya Bapak Ibu. Kita harus menggunakan tubuh untuk melayani Tuhan Sang Pencipta itu. Tapi sekarang kan gak mampu kita ngomong gitu lagi sama anak-anak ya. Gak bisa, gak sanggup. Bahkan dia tahu pun ada berita yang sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Tidak mau tahu juga dia. Kenapa? Karena belum merasa. Saya hanya bilang kepada anak-anak, nanti kau umur 30, 40 kau punya anak tapi kau sudah sakit-sakitan. Anakmu butuh perhatian, kau sudah sakit-sakitan. Sebelum itu terlambat, hari ini sebagai orang tua aku nasihatkan kau dalam kasih. Dan kalau kami bilang seperti ini sebagai orang tua bukan untuk kami tapi untukmu demi masa depanmu. Haleluya. Kita bukanlah pemilik dari kita. Dan tidak memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Karena itu kita tidak boleh menggunakan diri kita sesuai dengan keinginan dan kesenangan diri kita sendiri. Tetapi harus sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Dan pakailah tubuhmu untuk mempermuliakan Tuhan. Di gereja ini begitu banyak orang yang punya kemampuan melayani. Di gereja ini ada banyak orang yang pintar, yang suaranya bagus. Bagian dari tubuhmu. Tetapi kenapa engkau tidak gunakan itu untuk Tuhan? Tetapi yang kau gunakan itu hanya kalau ada di warung tuak. Sembari main gitar. Apa salah Pak? Saya tidak bilang salah. Tapi suara merdumu itu, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Oh, bagaimana Tuhan akhirnya memberikan penghargaan pada saudara. Jangan gunakan untuk dunia ini, untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sebab dialah yang memiliki kita dan kepadanya kita harus menyembah. Saudara, muliakan Tuhan atau memuliakan Tuhan adalah ketaatan dalam melakukan perintahnya. Itu artinya memuliakan Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata demikian. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain,
seluruh keberadaan diri hidup kita. Baik itu yang kita miliki, harta yang ada pada kita, kemampuan, kecakapan, karunia, talenta yang ada pada kita, haruslah digunakan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan puji-pujian. Muliakanlah Tuhan dengan harta yang ada pada kita. Muliakanlah Tuhan dengan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Dan muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Maka dengan demikian, kita memiliki hidup yang mempermuliakan namanya. Karena memang untuk itulah saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, agar kita memuliakan namanya. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman yang sudah mengingatkan kami, agar dalam hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Dan hari ini firman-Mu sudah mengajar kami bagaimana seharusnya kami memuliakan nama-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk mempermuliakan Engkau melalui pujian, melalui harta yang ada pada kami, melalui kami dapat, oh Tuhan, menaruh belas kasihan, memperhatikan orang-orang lemah, dan mempermuliakan Engkau dengan tubuh yang Engkau beri kepada kami. Biarlah semua kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.